Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita kedatangan tamu-tamu spesial dari anak-anak sains data. Ya saya juga anak sains data. Cuman di sini kita tugasnya tugas kelompok buat bikin podcast di mata kuliah Agama Islam. Agama Islam. Nah, jadi mungkin di sini kita kenalan dulu ya teman-teman. Jadi nama saya Fatih Alfari Muhammad. Dan nama saya Ilham Ramadhani. Saya Devian Sustepandia. Saya Subrata Manugoho. Oke, kita langsung ke pembahasan podcastnya aja teman-teman. Jadi bisa dilihat di ini. Ini adalah topiknya yaitu nikah dulu atau mapan dulu. Oke, jadi kita langsung ke topik yang pertama aja ya teman-teman. Jadi tuh kemarin aku habis lihat data dari Badan Pusat Statistik tahun 2023. Itu nunjukin bahwa rata-rata usia pernikahan laki-laki di Indonesia itu 27 sampai 28 tahun. Kalau yang wanita itu 25 sampai 26 tahun. Nah, kira-kira gimana nih, teman-teman? Kalau menurut aku sendiri ya, umur segitu itu menurut aku udah mateng untuk seorang pria. Tapi balik lagi, apakah dia sudah siap secara mental dan juga material? Karena sejatinya kalau misalnya dia sudah mapan secara material tapi secara mental dia belum siap, maka menurut saya itu belum pantas untuk berumah tangga, karena nanti jatuhnya kasihan bagi si wanitanya. Sedangkan kalau untuk wanita di umur segitu itu juga menurut aku sudah pantas ya untuk menikah. Dari yang lain gimana? Kalau dari menurutku usia 27 sampai 28 tahun itu usia yang paling ideal buat menikah. Karena dari aku sendiri itu udah menargetkan buat nikah di usia segitu. Wah, Amin. mantap banget nih Mas. Insya Allah. Itu pun kalau dari aku sendiri udah mapan secara finansial atau materi. Dan kalau menurutku wanita usia 25 sampai 26 tahun itu usia yang udah ya matang sih buat dinikahin. Oke. Ada? Kalau menurut aku ya 27 sampai 28 pun kalau finansialnya udah cukup itu ya nggak apa-apa bagi laki-laki. Kalau belum siap ya jangan. Tapi kalau wanita umur 25 tahun kalau udah memiliki tanggung jawab buat ngurus anak itu ya nggak apa-apa di umur segitu kalau udah siap tanggung jawabnya itu. Oke. Mungkin kita bahas ya finansial ya, soal finansial tadi kan sempat disinggung. Iya. Jadi itu misal nih kalian umur 20 tahun lah, amin udah punya perusahaan, Amin, udah apalah, amin. ya. Nah, kira-kira kalian memutuskan untuk menikah atau enggak gitu loh. Kalau misal di umur segitu finansial udah cukup. Oke, kalau dari aku balik lagi kayak yang aku bilang tadi, kalau misalnya finansialnya sudah stabil, sudah bagus, sudah baik, kita lihat dari segi emosionalnya sudah cukup nggak, sudah terkontrol nggak gitu. Karena kalau misalnya belum terkontrol, kita bisa saja menjadi beban gitu bagi si wanitanya. Kita bisa saja ADRT mungkin, Benar. kita bisa aja lepas tanggung jawab kalau misalnya kita belum siap secara emosional. Tapi kalau misalnya kita udah siap secara emosional, sudah siap secara finansial, ya menurut aku sah-sah saja mau menikah sih. Oke. Yang lain gimana? Ada lagi nggak? Usia 20 tahun. Ya, gimana nih? Kalau menurutku ya, karena kan tadi aku bilang aku menargetkan nikah di usia 27 atau 28 tahun. Kalau di umur 20 aku udah punya perusahaan atau yang sebagainya yang finansialnya mungkin bisa dibilang mapan. Mungkin aku lebih fokus ke lebih memperbanyak aja lah. Misal kayak menekuni bidang-bidang lain lah, nggak satu doang. Terus, Oke. ya karena mungkin di usia 20 itu kan belum terlalu mapan secara materi ya, emosional juga belum stabil, jadi masih perlu dipersiapkan lagi. Ya mungkin pandanganku seperti itu. Kalau dari aku 20 tahun itu harus sikap kedewasaan itu harus stabil gitu di usia 20 tahun. Dan juga kalau sama-sama secara mentalnya belum siap, mending jangan dulu gitu. Oke. Terus bahas soal ini aja ya, mungkin judulnya ya. Dari kalian tuh nikah dulu atau mapan dulu? Kalau dari aku sih mapan dulu baru menikah. Oke, Devan? Dari aku pribadi mapan dulu. Oke, Asnil? Kalau aku mapan dulu sih. Oke, kalau aku pribadi ya itu sebenarnya ya masih bingung juga sih, mending mapan dulu atau nikah dulu. Tapi ada yang menyebutkan nikah dulu nggak apa-apa.
terus mapan dulu. Maksudnya nikah baru mapan. Merintis Iya. bareng gitu Ya, ya. jadi merintis bareng. Itu kira-kira gimana tuh? Ya nggak apa-apa sih kalau wanitanya mau. Tapi ya balik lagi tadi ya individu yang wanitanya. Kalau misalnya dia udah di tracking sama ayahnya sebagai tuan putri nih, masa kita ngajak dia susah balik kan? Iya, benar. Orang tua mana Oke yang lah. mau gitu lihat putrinya diajak susah bareng dari bawah merangkak ke atas. Ya gitu deh. Gak ada, Devan. Terkait yang Mas Al sebutkan. Apa semua ya? Tadi itu mending nikah dulu apa mapan dulu? Maksudnya Ada yang perempuan nikah ini dulu ya, nikah dulu. Wanitanya. Menurutku ya nggak apa-apa sih, tapi balik lagi ke individu masing-masing. Karena nikah itu kan bukan cuma soal ya bukan soal cinta lah ya. cinta. Tapi masih banyak hal yang harus Iya. mungkin bisa aja asal dari si suami atau istrinya itu berkomitmen, misal nggak boleh punya anak dulu sebelum udah mapan, atau buat keuangan sekolahan anaknya itu udah terstruktur lah dari SD sampai SMA ataupun kuliah. Jadi ya balik lagi ke istri atau suaminya. Oke. Dari Azrin? Kalau dari aku kalau sama-sama siap dari segi finansial, mental itu udah aman sih kalau di umur kalau mau nikah dulu sebelum mapan. Oke. Udah sih untuk topik yang pertama. Mungkin dari teman-teman ya ada topik nggak? Oke, mungkin siapa? Azrin? Nah, Oh, sekarang ada. kita masuk ke inti pembahasannya. Nah, Islam itu memandang pernikahan bukan sekedar akad formalitas, tapi sebagai ibadah yang mulia dan bagian dari penyempurnaan agama. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, "Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Sesungguhnya itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, hendaknya ia berpuasa, karena berpuasa itu bagi perisai." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, dalam hadis ini karena kuncinya adalah mampu. Itu menikah itu harus mampu. Itu bagi pendapat kalian itu gimana? Kan kalau nikah sebelum mampu itu harus mapan dulu, mampu dulu gitu. Tapi ya soal mapan nih. Soal mapan tuh standarnya gimana sih menurut kalian tuh? Kayak misal harus punya mobil lah, punya rumah lah, punya Kalau dari aku lebih ke finansial atau emosi dulu nih mapan nih. mapan nih lebih ke material. Material, udah tuh. Ya. Bangunan. Bangunan, rumah. Kalau belum punya rumah nggak usah nikah. Kalau aku ya. Kamu gitu. Tapi nih ya, kalau dari kata Mas Azril tadi, kita itu nikah buat menyempurnakan agama. Nah, kalau misalnya kita nggak mau nikah, itu gimana sih? Mana ya? Menurut kalian gimana kalau kita nggak mau nikah? Banyak nih zaman sekarang nih anak muda yang nggak mau nikah. Iya. Tapi sebenarnya itu hal diwajibkan nggak sih dalam Islam? Diwajibkan kalau mampu. Iya. Berarti kalau nggak mampu nggak usah nikah gitu? Bukan karena mampu, Bukan- tapi juga bukan- itu kan dari sifat perselingkuhan gitu, takut dikecewain gitu sama pasangannya itu juga. Iya. Bukan berarti nggak boleh menikah. Cuma kan dalam Islam itu kan harus ada mampu secara finansialnya itu apa? Mungkin bisa secara materi atau ya mungkin Emosi. ya emosi. Islam kan memandang pernikahan ini sebagai suatu ikatan antara suami istri yang dimana itu bisa seumur hidup lah, jadi harus dipersiapkan secara matang. Ngomong-ngomong dari tadi ya pernikahan nih, kita bahas kalau di dalam soal pernikahan kita nggak mau punya anak nih atau child free. Sekarang banyak Oh banget iya, nih Gen Z benar. yang mau child free nih, malas punya anak, nggak mau punya anak nih. Itu pandangan kalian gimana nih? Wajib. Child free. Kalau dari aku, ya setauku aja. Keturunan itu wajib. Itu mendapat kamu, mendapat kamu gimana? Iya, gimana tuh? Child free. Iya. Tapi aku menolak sih soal child free man. Nggak Ya bisa. kalau aku sih Dari aku sendiri ya. pendapat pribadi sih ya. Pendapat pribadi. Aku juga Gen Z kan. Iya. Kita semua Gen Z. Standarnya gitu. Dan aku sih tetap melarang kita punya keturunan karena
anak itu suatu saat di masa depan itu pasti bakal jadi penolong lah buat kita di masa depan. Investasi. Betul. Iya. Ya bisa investasi. Oke. Investasi apa nih? Ya. Anaknya diperas. Berarti anaknya diperas nih, sampai habis nih duitnya nih. Jadi gimana? Investasinya itu sebagai penolong lah kita di masa tua nanti, karena kan kita tua itu pasti kita kan mungkin dah kita yang duluan meninggal, istri kita duluan meninggal, pasti kan nanti kan yang nemenin kita kan anak, yang ngurusin kita juga anak. Oh, itu kan urusan dunia, tapi kan kalau urusan akhirat. Nah, tadi anak itu, anak yang soleh lah yang bisa mengirimkan doa ke orang tuanya untuk menerangi benar. kuburnya gitu ya guys. Masih banyak nggak sih? Ya nggak apa-apa lah, 100 menit juga nggak apa-apa. Apa lagi? Iya nih ada topik lagi nggak nih? Ya mungkin dari Mas Evan nih ada topik nih. Dari tadi asik banget nih cerita nih. Mau punya anak nih. Iya, asik banget nggak pengen punya anak. Udah sekarang Pengen udah 20 banget ya. tahun. Udah mapan ini. Iya udah maaf kan. Amin. Punya startup Amin. coy. Apa tuh? Mungkin aku bahas aja kan lanjutan dari yang topik Azril tadi ya. Nah, Islam itu kan nggak wajiban kita buat kaya dulu nih. iya, betul. Kesiapan apa yang sebenarnya harus kita penuhi dulu sebelum kita menikah? Menurut Islam seperti apa sih? Ya agama sih. Kesiapan agama sebagai lelaki ya. Karena kan Pemimpin Selagi keluarga. pemimpin keluarga juga. Karena kepala kita kan keluarga sebagai juga. pemimpin keluarga nih, kalau Iya. misalnya kita nggak bisa nuntun keluarga kita ke jalan yang baik, gitu ya gimana? Tersesat di jalan. Iya. Terus juga mau dosa itu dari wanita, mau itu apa dari wanita itu udah nggak ditanggung keluarga lagi, Iya, coy. kita Tapi yang udah nanggung. kita yang nanggung sebagai Ya, laki-laki. makanya. Yang paling penting itu selain finansial ya agamanya harus Agama, kokoh betul. gitu. Kita juga sebagai kepala keluarga juga harus bijaksana. Ya harus mendidik anak dan istrinya. Ya, balik lagi yang child free tadi ya. Menurutku ya kita harus punya anak karena anak itu bisa investasinya sebagai penolong kita lah, sebagai kalau kita bisa didik anak dengan baik, anak bisa bantu kita buat masuk surga. Karena di dunia ini ada dua hal apa ya yang nggak bakal berhenti amalannya, Iya. yaitu ilmu yang bermanfaat sama doa anak soleh. Kalau kita bisa mengamalkan dua ini, insya Allah hidup kita bakal aman. Tapi ya kalau ngomong-ngomong Itu dia. soal emosional nih, kalau misalnya sampai kita tua nanti emosionalnya belum terjaga gimana? Kita mau tetap maksain punya anak dengan resiko anak tersebut akan menanggung keemosionalan kita yang bisa kita pukul. Egois ya. Iya, keegoisan kita itu gimana? Tapi banyak kasus kayak gitu ya. Banyak Iya, kasus. banyak banget. Anak dibuang lah, anak dipukulin lah. Oh iya banyak banget kasus anak dibuang. Jadi dia Itu ini bunuh di tong ke sampah. depannya gitu. Ya jadi itu gimana menurut kalian nih? Kalau emosional kita belum stabil sampai nanti kita tua mungkin. Ya mending gak usah nikah. Ya usah nikah. Loh tadi kata sampean wajib. Kalau misal itu kan harus dilihat dari mapan dulu kan katanya. Tadi sudah mapan, tapi emosionalnya belum Iya. terjaga. Nah tadi kan aku tanya finansial dulu atau Nikah dulu. Nikah dulu. enggak Jadi apa? finansial dulu atau apa tadi ya? Satunya apa tadi? Lu bahas apa? Kayak tuh. Emosional. Ya emosional. Hmm. Tadi lebih mementingkan finansial. Berarti Iya. emosional ini ya udah nantian gitu bisa. Tapi kan itu tergantung orangnya ya, individualnya. Emosional itu kan sulit banget dikontrol. Betul. Jadi jawabannya gimana nih? Sulit banget nih. Menikah itu wajib, tapi harus lihat dulu juga kita tuh udah apa ya, udah secara emosional tuh udah baik atau belum gitu loh. Berarti kalau secara emosional kita belum baik, lebih baik tidak nikah gitu. Ya, lebih baik. Dan demi ya demi keamanan gimana ya? demi Itu kelancaran keluarganya. Mm-mm. Kalau dari aku sih ya, kalau emang udah sampai tua belum bisa kontrol emosional, saran aku mending gak usah Gak usah punya punya anak. anak. Tapi nikah boleh dengan catatan carilah pasangan yang bisa meredam emosional kita. Dengan kata lain, pasangan kita harus memiliki kontrol emosional yang lebih buat kontrol kita gitu. Kalau dari aku ya, tapi gak usah punya anak gitu. Nanti kasihan anaknya. tapi kasihan istrinya juga Ya. sih.
Nah, selain istri, kita juga punya agama. Kita bisa mendekatkan diri kepada Allah, karena kalau emosional kita nggak bisa terkontrol sampai usia tua itu harus dipertanyakan. Individunya itu seperti apa hidupnya. Karena kita punya agama, kita punya patokan lah, kita punya pedoman hidup. Jadi jika kita mengalami sesuatu yang sulit di hidup kita, ada baiknya kita bertaubat lah, curhat ke Allah. Islamic center banget ya. Kata Ilham tadi kan di umur 20 tahun kalau udah siap finansialnya udah nikah boleh, tapi kalau secara emosional belum siap, tapi belum punya anak dulu. Nah, aku dapat cerita kalau ada influencer dari Indonesia menikah dengan Malaysia itu nikah di umur 20 tahun. Nah, itu dia itu belum mau punya anak, tapi mau pacaran dulu sampai 5 tahun ke depan gitu. Tapi udah nikah. Udah nikah, tapi pacaran dulu after 5 nikah. tahun ke depan itu. Nggak mau punya anak dulu. Bagus nggak sih itu? Ya, bagus sih. Tapi secara finansial itu udah siap. Udah gitu. mapan. Ya udah, Ya, itu waktu mapan itu kan contohnya udah bagus sih. Pilihan pasangan Ya, mau punya komitmen anak kapan. mereka. Iya, komitmen bareng mau punya anak kapan, mau cepat mau lambat. Komitmennya gimana, terus ya yang dikasih dari Tuhan itu kapan? Dan karena masih Gitu muda sih. juga mau menikmati hidup Iya. mereka. Mau- Pacaran secara halal lah pokoknya. Iya. Oke, karena mungkin waktunya udah gimana ya, udah panjang, mungkin kita langsung ke closing statement aja buat materi ini. Mungkin dari hasil dulu nih, closing statementnya gimana? Dari aku ya, kalau dari aku itu harus mapan dulu. Soalnya kalau finansialnya udah belum siap dan yang maksud belum siap, ya harus mapan dulu gitu sebelum nikah. Kan nikah kan bukan soal mapan ya, tapi juga soal tanggung jawab gitu. Harusnya mapan dulu. Oke, Evan? Menurut saya aku prefer buat mapan dulu, karena mapan itu harus dipersiapkan. Mapan dulu harus dipersiapkan. Mapan itu penting karena itu yang akan menentukan nasib nikah kita itu gimana setelah nikah. Mapan itu seperti apa? Seperti finansial atau kesiapan kita secara emosi, akhlak, atau ya emosional. Oke, mungkin. Oke, kalau dari aku secara keseluruhan general ya, mapan di sini itu menurut aku banyak aspeknya, baik dari finansial, emosional, agama, dan lain-lain itu harus mapan lah secara keseluruhan. Tapi yang jadi poin penting di sini itu sebenarnya emosional dan juga agama. Karena apa? Karena tadi balik ke poin pertama yang kita bahas, kalau kita bisa sama-sama berangkat dari bawah bersama dengan pasangan untuk mencapai kesuksesan. Dan kalau kita mulai dari bawah tapi kita tidak memiliki kemapanan emosional dan juga akhlak, ya hancur juga sih. Menurut aku ya itu yang paling penting. Kemudian setelah kita memiliki yang ketiga ini, baru kita bisa memiliki anak. Seperti itu. Oke, closing statement yang keren sekali ya dari teman-teman kali ini. Oke, mungkin itu sih buat podcast kita kali ini. Jadi terima kasih, sekian dari kelompok berapa lah, nggak tahu lah. Kelompok kami. Iya, kelompok kami aja udah. Ya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.